Assalamualaikum hantu. Waalaikumsalam Pocong. Wah, Pocong sedang ngapain nih Pocong? Kami di sini sedang belajar hantu. Hantu, aku mau tanya dok, kalau tanda-tanda akhir zaman menurut hadis mirip dengan kondisi saat ini apa ya? Oh, jadi kalian pengen tahu tanda-tanda kiamat gitu? Iya. Oh, baiklah ya, akan hantu jelasin. Tanda-tanda ini bukanlah suatu ketentuan yang mutlak, namun dapat menjadi bahan renungan bagi umat Islam agar lebih menyiapkan bekal untuk hari akhir atau hari kiamat. Kiamat merupakan suatu kepastian yang akan terjadi. Pada hari itu manusia akan menghadapi kehancuran alam semesta yang paling mengerikan. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, Pocong, jika dicermati telah banyak tanda-tanda yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara tanda-tanda akhir zaman, bahkan sudah ada sejak abad pertama kelahiran Islam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri, menurut keterangan hadis, juga menunjukkan akhir zaman. Berikut dikemukakan 10 tanda akhir zaman yang mirip dengan kondisi saat ini. Yang pertama adalah terangkatnya ilmu. Maksud dengan terangkatnya ilmu di sini adalah banyaknya ulama yang diwafatkan. Kematian ulama disebut sebagai tanda akhir zaman. Ketika mereka banyak yang meninggal, maka itu artinya sebagai ilmu dicabut Allah dari bumi. Akibat sosialnya, masyarakat kehilangan suluh untuk menerangkan setiap persoalan agama yang ingin mereka tanyakan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya khamar serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, yang dimaksud diangkatnya ilmu bukanlah sekaligus, tapi dengan diwafatkannya ulama. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus, mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian banyaknya terjadi gempa. Waktu terasa berjalan cepat. Timbul berbagai fitnah dan banyak terjadi pembunuhan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj, yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Fenomena gempa yang ada bisa dijadikan pemantik untuk mengingat dahsyatnya hari kiamat sehingga semakin gencar beramal saleh. Selain itu, sebelum era digital, orang sudah banyak yang merasa waktu terasa cepat. Di era digital seperti itu, waktu terasa semakin singkat dan cepat. Apa-apa sangat dimudahkan dan dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. Seolah-olah waktu sudah seperti dilipat, terasa tidak ada jarak, meski secara teritorial berjauhan. Jika diperhatikan dewasa ini, betapa fitnah memang sedang gencar-gencarnya. Di dalam negeri, betapa sesama umat Islam saja kadang tak jarang yang saling tuduh. Beda orientasi politik saja sudah bermusuhan, seolah-olah bukan saudara sesama muslim. Pemecah belahan internal umat terlihat dengan kasat mata. Umat Islam seolah dipaksa untuk berkubu-kubu. Kalau tidak di kubu A, berarti diponis kubu B, dan seterusnya.
Peristiwa pembunuhan sudah sangat banyak diceritakan oleh berita-berita kriminal, terlebih setelah pandemi. Betapa banyak terjadi pembunuhan. Seorang ibu membunuh 3 anaknya, lalu bunuh diri akibat kesusahan ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian adalah pemimpin yang bodoh, banyak aparat yang tidak adil, kemudian hukum diperjualbelikan, darah ditumpahkan dengan mudah, dan yang terakhir saling memotong silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan 6 hal sebelum datang kematian. Dari pemimpin bodoh, banyaknya ajudan atau aparat yang tak menjalankan hukum dengan adil, hukum diperjualbelikan, darah bertumpah darah dengan mudah, saling memotong tali silaturahmi, dan keturunan yang menjadikan Al-Quran bagaikan seruling. Mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya, walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama. Hadis riwayat Ahmad. Nah, gimana pocong? Di sini kita tidak hendak menuduh siapa-siapa. Fenomena seperti jauh sebelum pandemi juga sudah banyak. Bagaimana seorang pemimpin dipilih bukan berdasarkan keahlian dan kapasitasnya, tapi lebih dipilih karena citra dan elektabilitasnya, sehingga yang menang tidak otomatis yang layak dan patut mengemban kekuasaan. Ini bisa direnungkan. Demikian juga ketidakadilan juga banyak dijumpai. Hukum tegak hanya ke bawah dan tumpul ke atas. Hanya ditegakkan kepada orang yang berseberangan, tapi kepada kawan dan sejawat sendiri tiba-tiba menjadi lunak. Demikian pula kasus penumpahan darah dengan sangat mudah. Fenomena memutus silaturahmi juga sangat gencar di era digital. Memang kemajuan teknologi membuat silaturahim semestinya lebih gampang dan mudah, namun juga sangat gampang terputus hanya karena beda pendapat, beda pilihan politik, beda dukungan, dan perbedaan kecil lainnya yang seharusnya tak semestinya memutuskan silaturahim akhirnya terputus dan berkelanjutan di media sosial, saling sindir, bully, nyinyir, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis lain mengenai fenomena akhir zaman. Hanya saja 10 tanda ini sekiranya cukup untuk dijadikan pelajaran bahwa kiamat semakin dekat. Tanda-tanda kecilnya sudah banyak terjadi. Melihat tanda-tanda ini, sejogjanya membuat umat Islam kian mengintrospeksi diri, memperbanyak amal soleh, menjaga persatuan dan kesatuan, serta sibuk menyiapkan bekal untuk akhirat. Gimana pocong? Apakah kamu mengerti? Ya, hantu. Aku mengerti, hantu. Baiklah pocong, kalau kamu mengerti, hantu pamit dulu ya. Silakan hantu, terima kasih ya. Baiklah pocong, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.